Saya ingin mulai halal bihalal ini dengan sebuah renungan. Sehingga kita pun pulang dari sini tidak hanya bersilaturahmi, namun juga membawa bekal renungan yang mungkin nanti mewarnai hidup kita. Ini renungan dari seorang guru sufi besar, Jalaluddin Rumi. Ia hidup 800 tahun yang lalu. Ini kutipannya, kekayaan sejati bukanlah harta benda, tapi kebersihan hatimu. Karena itu, bersihkanlah hatimu agar cahaya Tuhan datang padamu tanpa terhalang. Bersihkanlah hatimu agar cahaya Tuhan menyentuh hatimu dengan lembut. Ini renungan yang mendalam tentang pentingnya hati yang bersih. Karena itu juga saya mulai ingin juga membersihkan hati dengan meminta maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin kepada semua teman-teman yang bekerja dalam naungan 3 holding besar itu, Persada, Dua Raja Wali, LSI DNJA, dan Dua Raja Wali Perkasa. Dan saya pun tidak menduga ini kapal kita sudah tumbuh seperti ini. Dulu itu 22 tahun yang lalu, itu tahun 2002, di saksinya masih ada Pak Ari, ada Pak Jaka. Kita mulainya dari ruko sepetak saja. Tapi sekarang sudah tumbuh cukup besar. Saya tanya kepada Nani, ada berapa usaha kita sekarang? Kata Nani, ada 48 PT. Yang tumbuh besar mulai dari konsultan politik, food and beverage, juga hotel, kemudian juga tambang, dan yang terbaru ini adalah cooking oil, minyak goreng dibawa oleh Ari ini. Jadi begitulah rezeki datang, karena itu kita bersyukur. Filosofi kita dalam usaha. Sejak lama kita meyakini bahwa kantor kita itu bukan hanya sawah kita. Bukan hanya tempat kita bekerja mencari nafkah, tapi juga kita ingin dia menjadi rumah kita yang kedua. Karena itu suasana hati yang bekerja itu sangatlah penting sekali. Kita bayangkan saja 8 jam sehari kita di kantor. Itu arti sepertiga dari hidup kita ada di kantor. Jika kantor itu suasananya gelisah, pengaruh gelisah tinggi pula pada hidup kita. Jika kantor itu suasananya penuh dengan kebahagiaan, pengaruh bahagia tinggi pula pada kita. Karena itu memang penting bagi kita untuk tahu bahwa dalam kantor itu tidak hanya ada kapital, tapi ada human being, ada manusia yang kita terus-menerus mencoba membersihkan hati, mencoba untuk terus membuat kantor itu menjadi rumah kita yang kedua. Saya membaca riset, ini karena peneliti selalu dengan riset ini, dengan data-data, ini riset dari Fortune Top 100 Best Place to Work. Jadi ada majalah bisnis terkemuka, Fortune, setiap tahun sejak tahun 84 dia memilih 100 tempat yang paling nyaman untuk bekerja. Ini riset yang memilihnya ini, karena tadi ternyata di Amerika pun sudah terjadi perubahan persepsi mengenai tempat kerja. Sebelumnya Fortune majalah ini hanya membuat Fortune Top 500. Itu hanya membuat list 500 perusahaan go public yang terbesar income-nya. Yang itu penting juga. Dan itu yang dibuat sejak tahun 55 terus sampai akhirnya muncullah satu perspektif bahwa yang harus dilihat di perusahaan itu jangan hanya kapitalnya. Tapi adalah human being, manusianya. Karena itu Fortune Top
100 ini mengukur kenyamanan tempat bekerja. Seberapa dia nyaman untuk bekerja, karena ada human being di sana, human being selalu posisinya lebih tinggi dari kapital. Seperti yang pentingnya tadi itu uang bagi kita, tapi lebih penting adalah manusia yang bekerja di sana. Karena itu penting membuat suasana kerja yang merasakan kita seperti rumah kedua. Saya baca itu, riset dari Fortune 100 ini, berbagai perusahaan besar yang selalu menang, acap kali itu adalah Google. Jadi Google ini ternyata luar biasa juga, dia di samping memberikan hal baru kepada kita, perpustakaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah itu di Google, tapi dia pun juga memahami bahwa mustahil memiliki performa yang bagus di perusahaan jika manusia bekerja di dalamnya itu tidak merasa nyaman, tidak merasa friendly, tidak merasakan kantor sebagai rumah kedua. Pastilah karena itu juga Google pun selalu membuat program-program balancing di kantornya, tak hanya bekerja tapi berbagai program-program lain, termasuk saya baca ada Google Camp namanya. Ini perkemahan untuk para pimpinan dan karyawan bersatu untuk bicara dan lain sebagainya. Nah, kita pun di grup kita ini mencoba juga membuat program-program yang kita pun merasa relaxing, yang secara sengaja ingin mengakrabkan teman-teman yang bekerja. Beberapa contohnya ini Ibu Mulia dan teman-teman di PDR beberapa kali mengumrohkan karyawannya. Tepuk tangan kita ya. Tepuk tangan. Ya. Berkali-kali sudah mengumrohkan karyawannya, itu bagian juga dari upaya membuat yang bekerja feel at home di kantornya. Juga teman-teman dari DRP, dari JA Network kemarin sama-sama naik gunung. Gunung apa tuh? Semeru ya. Gunung Bromo, ya tepuk tangan juga buat teman-teman ya. Di DJA Network, naik gunung sesuai dengan semboyannya, nanjak terus. Begitu Pak Oha ya. Dan teman-teman di LSI DNJA juga berkali-kali juga pergi bersama, dan uniknya yang pergi tidak hanya pimpinan dan karyawan tapi juga pembuat kopinya itu. Ya. Jadi office boy di LSI itu punya paspor mereka, karena pun mereka diajak juga, mereka pun ikut membawa rezeki di sana, karena itu juga harus ikut juga merasakan berkah dari rezeki itu. Saya dengar sekarang LSI DNJA ini udah lama tidak jalan-jalan. Saya tanya, ya, ini kenapa LSI mau jalan-jalan? Dibilang, karena panen raya Pilpres. Dan datang pula panen raya Pilkada. Jadi teman-teman sekalian, begitulah misteri hidup ini. Tadi saya cerita kepada teman-teman, dari kantor sekotak dia bisa tumbuh seperti ini. Bisa juga sebaliknya, dari perusahaan yang besar sekali dan dia hilang tanpa nama. Dan itu terjadi lain gabungan banyak hal, tapi yang pastilah human capital di dalamnya itu. Bahwa manusia di dalamnya itu, kita membiasakan diri, filosofi kita, kapital, modal itu penting, tapi manusia di dalamnya itu jauh lebih penting. Lalu kita buat acara-acara serupa ini, dan kita di momen ini halal bihalal, memulai sesuatu yang sebenarnya itulah inti dari hubungan yang akrab itu, yaitu hati yang bersih. Dengan segala cara, apapun agama kita upayakan untuk bersih hati kita, karena pastilah dalam ruang kerja ini selalu mungkin ada friksi, selalu mungkin ada masalah, dan kadang-kadang juga itu masih ada sisanya di hati kita. Ada resedunya, dan itu pun menjadi penghalang. Ya. Hari ini dalam forum ini halal bihalal, kita dengan tulus dan ikhlas bermaaf-maafan, karena kita tahu itu tak hanya baik buat tempat kita bekerja, tapi juga baik untuk pertumbuhan spiritual pribadi kita. Karena tadi yang dikatakan Rumi bahwa harta sejati itu, kekayaan sejati itu bukanlah harta benda, tapi hati yang bersih. Karena itu bersihkanlah hati agar cahaya Tuhan datang padamu tanpa terhalang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.